seorang kenek tukang gitu, bawanya ninja, bawa ke proyek ninja gitu. Kan gue penasaran. Gila, gue aja pakai Tiger gitu loh, maksudnya pakai motor mainstream gitu, maksudnya beat yang tidak wah. Mahala Ninja ya, gue nggak tahu kan. Mahala Ninja. Hah? Mahala Ninja dari Tiger. Mahal Ninja lah. Oh. R berapa tuh deal R yang ninja high spec lah istilahnya. I see. Itu R250 itu kan ya, yang 4 tak itu kan. Yang 4. Dan itu nggak 1-2 gitu loh. Nggak 1-2 orang, anak-anak mudanya gitu. Gue pikir hebat juga gitu loh. Ya itu mereka sebenarnya sih fenomena itu sih juga di Jakarta pun juga ada kan, cuman bentuknya beda aja. Itu kayak yang hypebeast barusan lo ngomong. Emang yakin itu mereka nggak ngutang misalkan, atau makan di tempat-tempat yang fancy, yang pakai kartu kredit, sama aja biar ntar bisa diupload di Instagram. Tapi ya tujuannya apa berarti? Kalau tujuannya menurut gua adalah biar eksis aja. Hanya sekedar eksis kan, sedangkal itu kan gitu loh. Ya sedangkal itu betul. Karena ada juga yang memang melakukan itu tapi memang tujuannya meningkatkan prestis untuk bisnisnya gitu. Ya itu oke lah. Itu beda. Misalnya itu zaman gua di konsultan ada kontraktor datang pakai S-Class gitu, terus supirnya bos gua tahu bahwa dari plat nomornya bahwa itu tuh mobil rental gitu. Iya. Ya tapi sah-sah. Iya, buat impresi awal doang ya, itu sah-sah aja. Cuman kan yang konyol hanya sekedar buat eksis doang gitu loh. Iya. Gak ada benefit lain selain itu gitu loh yang bisa didapat gitu. Betul. Karena circle-nya dia yang bikin kayak gitu menurut gua. Iya. Gitu. Prof Robi mau ngomong kayaknya Prof Robi. Iya Prof, coba Prof. Jangan tidur lagi Prof. Agak gua habis kencing, ngomongin apaan tadi? Allah. Ini kita ngomong belok-belok lagi loh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih. Ya soalnya gini, masalahnya kalau kita bahas yang tadi Ali sampaikan kan misalnya frame-nya itu kan fenomena yang terjadi di daerah pedesaan ya, non-urban lah gitu kan. Nah itu kan itu salah satunya menurut gue ya, walaupun nanti mungkin di entah artikel atau ada penelitian yang lebih spesifik lah, tapi kalau pandangan gue sih salah satunya dipengaruhi sama urbanisasi, orang-orang yang pergi ke Jakarta, orang-orang yang pergi ke ibu kota provinsi, kemudian dia bekerja, terlepas dari pekerjaannya apa. Misalnya pekerjaannya menengah bawah ya, kita sebut aja kelas pekerja yang tadi Ali sebut tuh, misalnya di konstruksi, tukang misalnya. Kemudian dia balik lagi ke kampungnya, dia kan menunjukkan hasilnya gitu. Hasilnya apa yang saya peroleh dari merantau sekian bulan gitu loh. Dia balik ketika musim tanam misalnya kan, biasanya di awal tahun musim tanam dia balik. Nah, dia harus bukan harus lah, tapi mungkin ada dorongan buat diri dia untuk menunjukkan bahwa gue tuh membawa sesuatu setelah sekian bulan ngerantau. Mereka kan ada fase-fasenya. Setidaknya kalau yang gue temuinnya di tempat gue sekarang kerja itu kan gue juga nanganin project sama kayak Ali. Jadi kalau di pertengahan tahun sampai akhir tahun tuh project dimulai, itu orang-orang dari daerah ya. Nanti di awal tahun dia itu tuh balik lagi ke kampung, kemudian dia cerita, dia bawa motor, hasil kerjanya dia bawa perhiasan, dia bawa apa gitu. Bahkan sebagian ada yang bawa mobil. Terlepas dia beli kontan atau gimana, itu cara nunjukin diri dia tuh ke keluarga dan orang-orang sekitar. Nah, emang budaya menunjukkan diri itu enggak cuma satu daerah doang, karena misalnya kita kenal gini, daerah itu orangnya senang pakai emas misalnya kan, emasnya berderet-deret. Jadi salah satu bentuk menunjukkan kesuksesan adalah dengan pakai emas yang semakin berlapis gitu. Nah itu kan budaya yang bercampur juga tadi Bang sama urbanisasi. Nah, urbanisasinya juga bukan urbanisasi permanen, karena ada juga yang sifatnya temporer, cuma sekian bulan dia balik lagi ke kampungnya. Sekian bulan balik lagi ke kampungnya. Itu pekerja-pekerja di konstruksi misalnya kan kayak gitu.
Itu mungkin Bang. Dan itu udah jadi lazim gitu loh, maksudnya apa ya? Ya itu balik lagi gengsi Jack, maksudnya bahwa saya kerja beberapa bulan di ini, saya harus memperlihatkan hasil saya kepada di tim kerja gue gini, di tim kerja gue tuh yang pasukan lapangan, gue suka bikin survei kecil-kecilan tuh. Karena kalau gue ngeliat status sih mereka ada yang punya motor balap di kampung, ya kan, motor balap di kampung. Atau kalau di sini pun dia motornya menurut gue juga lumayan lah, misalnya ada yang punya PCX gitu ya, PCX gitu kayak gitu kan lumayan menurut gue. Nah, terus gue tanya, kalau ketemu yang pakai motornya biasa atau mungkin bahkan nggak punya motor gitu kan, gue tanya, lu kenapa nggak beli motor kayak dia? Enggak Pak, saya mau beli tanah, lagi nyicil tanah di kampung. Nah itu kan hanya balik lagi ke person masing-masing ya, ada yang cara pandangnya visioner juga gitu, jangka panjang, walaupun tingkat pendidikannya sama tuh rata-rata gitu. Iya, tapi tadi seperti lu bilang ada daerah-daerah yang sepertinya punya kecenderungan pamer, dalam tanda kutipnya misalkan emas. Nah, berarti artinya gengsi itu bisa dibilang sudah membudaya dong, kurang lebih. Pamer, dia kecenderungan dari diri dia untuk memamerkan diri, ada juga kecenderungan tuntutan lingkungannya yang meminta dia untuk menunjukkan hasil kerja dia. Misalnya, kalau ngomong budaya ya, kalau ngomong budaya tarik lagi jauh belakang. Enggak semua budaya ya. Ada enggak, justru gini menurut gue mah di daerah-daerah tropis itu budaya festival gitu. Oh gitu. Iya, karena ya di negara tropis apa aja tumbuh ya, dari zaman dulu istilahnya surga itu ada di daerah tropis. Yeah. Lapar tinggal metik buah, lu ini tinggal ini, nggak ada gurun, nggak ada salju gitu loh. Kecenderungannya memang budaya festival itu budaya pamer. Gitu. Jadi istilahnya kita sudah punya bibit di situ gitu loh. Nah, terus sekarang dengan adanya apa ya, kayak apa istilahnya kalau budaya konsumerisme gitu loh. Itu kan akhirnya bibit yang sudah ada itu jadi tumbuh subur gitu loh. Jadi udah ada DNA-nya lah ya. Ya, karena orang-orang di negara tropis itu tidak punya budaya nabung sebenarnya. Orang-orang di daerah-daerah gurun, daerah-daerah apa namanya salju, itu budaya nabung ada di sana, karena ketika dia musim salju dia nggak punya tabungan, mati dia gitu loh. Nah, negara tropis nggak, setiap tahun sepanjang tahun kita kenyang terus gitu. Iya, dimudahkan lah ya. Iya. Tapi itu orang-orang yang tinggal di daerah tropis kayak Robi kencing-kencing mulu gimana, Bi? Diem aja, Bi. Kerja lo, kerja. Temen lu udah capek ini mulai analisa. Gua demen udah. Ya. Lu dari Subang, Bi? Dari Subang? Dari Cikarang. Oh, dari Cikarang. Kirain tiap minggu ke Subang lu. Enggak. Lo deh ke Subang terus nunjukin motor baru gitu. Lo kira dia pekerja yang tadi kita itu jelasin, bukan? Iya, tapi memang hasil. Tapi bener loh. Gue kadang agak gondok juga. Gue ngalamin kejadian mirip Mama Eka tuh juga ada di gue, Kak. Subkon gypsum kan. Siapa gue lupa namanya. Pas datang ke kantor. Gila, dia nenteng helm Arai, Kak. Anjir, gue tahu nih helm kemana-mana ya, takut hilang ya. Bawa kemana-mana. Bener. Padahal diparkir motor di bawah, bisa ditaruh dong. Di bawah, Kak, ke atas. Nah, gue nggak tahu helm siapa, kok ditaruh di meja. Di dalam ada lagi diskusi. Oh, helm siapa? Wah, anjir, gue bilang. Yang ada 8-9 juta gitu. Gila. Nah, itu menurut gue sih berlebihan. Maksudnya, ya walaupun dia mampu lah. Tapi maksud gue, nggak mungkin juga cuman buat gengsi mungkin juga. Tapi berhasil nggak mempengaruhi persepsi lo terhadap dia? Bahwa dia punya sesuatu, sehingga lo perlu merasa perlu mendengarkan dia. Ayo, kalau gue sih cuman ngelihat selama dia kerjanya benar dan
harganya oke, ya itu aja sih yang gue lihat di orang itu. Jadi bos mau pakai apa? Hah? Bos lo? Bos gue nggak sampai berurusan sama dia. Cuman dia salah satu yang sebagai subkon waktu itulah dipanggil gitu kan. Gue nggak tahu apakah tujuannya mau impresi atau apa, gue nggak ngerti lah. Cuman itu dibawa ke kantor gitu kan. Cuman gue kaget ngeliat, gile bisa lo gitu loh. Sedangkan anak staff-staff aja yang lain boro-boro gitu loh. Di semua aspek gitu. sih, gue juga punya cerita. Ada. Waktu kerjaan gue di renovasi pasar di Pekalongan, gue cerita nih. Zaman itu kita memanggil perwakilan pedagang. Gue waktu itu satu kantor sama 2 teman kita. Terus datanglah ada perwakilan pedagang ikan kalau nggak salah waktu itu. Pakai sarung, udah tua. Sarung. Meja rapat, begitu. Biasanya kan zaman itu handphone masih BlackBerry. BlackBerry. Oh iya. Nokia, BlackBerry gitulah ya. Iya. Biasa kan handphone taruh di meja. Itu datang, dia ngeletakin handphonenya dia. Waktu itu BlackBerry Bold kalau nggak salah. Yang versi terbaru, paling mahal. Paling mahal. Begitu ya. Kita kan otomatis langsung pelan-pelan kita ambil handphone kita taruh di bawah gitu loh. Langsung minder kan. Minder. Buset. Iya. Lu tahu begitu kita ada yang bilang bahwa dia nggak bisa BBM. Dia hanya pakai itu buat nelpon. Dia hanya bisa pakai itu buat nelpon. Jadi kan secara fungsi nggak perlu sebenarnya dia punya itu gitu loh. Jadi lebih ke prestis gitu. Impresi, ya kan? Impresi aja gitu loh. Tapi secara kemampuan dia tidak menguasai teknologi fungsi-fungsi fitur yang ada di situ gitu loh. Di situ batasannya, Li. Jadi penilaian berlebihannya di situ. Anda beli sesuatu, Anda nggak pakai. Anda beli sesuatu, Anda nggak paham. Anda beli sesuatunya nggak manfaat. Di situ jadi berlebihan. Iya. Sepanjang dia bermanfaat. Ya, misalnya gitu. Kalau tadi lo bilang contoh marketing, ada sales atau orang-orang yang bergerak di pemasaran, dia merasa bahwa cara dia berpakaian, apa yang dia bawa itu adalah strategi dia untuk memunculkan kesan pertama yang meyakinkan. It's okay. Kalau memang itu manfaat gitu, mungkin perusahaannya juga ada amanah seperti itu. Betul. Ada orang yang kerja sekian bulan, kemudian dia dapat duit, kemudian dia beli motor, dia jalan-jalan sama anaknya bertiga di kampung, kemudian keluarganya bahagia, ya manfaat. It's okay, ya betul. Tapi kemudian kalau nggak jadi manfaat, nah di situ dia nggak ngerti makainya, ya kan buat apa? Atau dia terlilit hutang karena itu kan juga sesuatu yang nggak menimbulkan manfaat karena memang ada yang gue bilang bahwa Ninja Air itu ya sebenarnya secara fungsi kalaupun dia beli Beat atau Vario pun juga secara fungsi masih ini dia pakainya. Cuman kan selebihnya itu adalah gengsi gitu loh. Iya. Ya, berarti artinya kalau nggak ada manfaat berarti kesimpulannya gengsi. Di samping tapi itu dia juga membeli dengan kredit gitu loh. Nah, tapi ada orang yang prinsipnya gini, Dil, dan menurut gue juga nggak apa-apa juga. Ini dunia ini sedemikian luas dan materialistis, maka kalau gue punya duit, gue beli sesuatu yang gue mau, gue injak-injak dunia. Nggak apa-apa juga. Tanda gue sebenarnya nggak terlampau butuh sama kekayaan itu. Kalau gue pegang-pegang duit, gue sayang duit, sedangkan sesuatu gue ini banget ya. Iya, ada yang kayak gitu. Iya, ada kayak gitu. Ini selama nggak maksa sih oke. Tanda bukan karena dia sombong, karena tanda ini duit itu nggak menaklukkan saya, tapi saya taklukkan tuh duit tuh. Saya mau beli apa aja, saya taklukkan duit, gitu kan. Nggak gue simpan di bawah bantal sehingga gue ketakutan, nggak gue simpan. Gitu kan ada yang begitu prinsipnya. Bisa. Ya. Tapi dia tapi itu kelasnya udah beda lah. Iya, persis. Itu kelasnya beda. Iya. Itu kita udah ngomongin orang yang istilahnya udah nggak butuh duit kan. Levelnya sudah level eksistensi diri, maksudnya memang sudah di level itu, bukan eksistensi yang dipaksakan gitu loh. Gengsinya dia tuh nggak mamerin gadget terbaru, nggak mamerin motor terbaru, gengsinya dia bisa menginjak-injak yang orang lain idam-idamkan. Nah itu level gengsi dia udah disampai ke situ aja. Ya macam-macam lah. Menurut gua gini,
yang seperti itu dia nggak mau tersiksa dengan material gitu. Jadi kalau gue punya duit ya gue mau, ya udah. Memang bukan buat bermaksudnya, gue nggak mau tersiksa dengan pikiran beli nggak. Kan ada yang orang yang kayak begitu. Betul. Dia nggak mau tersiksa dengan itu. Gue masih kayak gitu. Gue dalam tahap kayak gitu deh. Beli nggak ya gitu. Ya, sama karena duitnya terbatas kan. Sama. Nyindir gua. Iya lah, pasti. Kayak panas banget tuh kepala, Bi. Gue liat motor lu cakep di belakang dah. Iya, cakep banget. Oh, ini nih distraksi gua nih, 2 juta. Di gua nggak bisa pergi. Hah? Astrea Star. Oh, Star. Archie dong, Archie ya? Archie. Iya, motornya Archie ya. Iya. Archie. Lo ingat Gali? Gue bilang Li, itu drum elektrik lo keren Li. Gue udah berapa bulan ngobrol kayak gitu sampai sekarang nggak beli Li. Bukan, maksudnya gue bukan karena nggak punya uang senilai drum itu, cuma memang terpikir tadi apa iya se-urgent itu, apa itu gue perlukan sekarang. Ya, maksud gue kalau misalnya ngobatin stres kita nih, misalnya karena pandemi, kemudian drum itu satu-satunya obat, kayaknya, atau dia obat yang lebih efektif dibanding penyembuh yang lain, gue beli. Ya, cuma kan kita. Tapi kan gambling, kayak gue sebenarnya itu drum mungkin baru gue pakai dari beli 10 kali nggak lebih. Ya, makanya. Maksudnya dia nyesel juga, aduh, sayang banget nih debuan doang gitu loh. Tapi kadang waktunya nggak ada juga gitu loh untuk jadi gue mikir waktu itu gue beli tapi gue pakai nggak gitu loh. Nanti gue nggak pakai juga, sama juga bohong. Lebih banyak main gitar, udah gue syukurin aja gitar kopong gue kan. Kalau yang kayak gitu kan barang-barangnya sifatnya hobi, Jack. Maksudnya ya hobi itu kan berarti sudah tertier lah ya. Tapi kalau yang yang primer, yang secondary juga nggak berpikir ke fungsi, kayaknya ya kebangetan sih gitu loh dari sisi fungsional gitu loh. Kalau udah hobi kan berarti ada uang lebih yang bisa. Kalau kendaraan masuknya apa? Secondary ya, orangnya bisa primer juga. Kalau gue sih primer ya, karena kan harus nengokin orang tua ya. Oh iya. Enggak, bahkan dia nggak bisa kerja kalau nggak punya kendaraan. Zaman sekarang juga banyak gitu. Primer ya. Karena dia harus membutuhkan, misalnya kayak tukang-tukang di kampung, dia nggak bisa ngandelin transportasi umum. Dia atau lebih mahal jatuhnya karena transportasi umum jadi mahal. Belum ada mungkin karena ke jalan besar aja susah kan, jauh gitu loh aksesnya. Dia harus punya gitu loh. Itu di situ jadi manfaat. Iya. Ya, tapi nggak ninja juga kan ya harusnya. Ya kalau ngelihat jalannya masih makadam gitu pakai ninja sih ya kayaknya nggak butuh. Harusnya traktor. Iya. Gua ngebayangin kalau kasihan ninja lu. Iya, kalau pakai ninja anak gua simpen di mana men? Di tangki kali ya. Udah paling bagus Vario, Vario, iya. Udah Vario udah. Enggak, soalnya gue setiap hari itu ritual pulang kerja tuh harus tawaf sama yang kecil sama yang gede. Tawaf? Iya. Bahasa Keliling. Iya, keliling jam 5 jam setengah 5 tuh udah bedakan, mukanya cemerong setengah gitu kan. Iya. Udah tawaf pakai motor ya. Itu enggak entah beli apa gitu. Iya. Yang penting jalan aja gitu. Betul. Bahkan temen gue ada yang menjelang tidur, dia harus bawa anak-anaknya keliling komplek naik mobil. Supaya anak-anaknya tidur. Kalau enggak bakal tidur itu anak-anak. Kan nyiksa lama-lama. Iya bener. Wah, macam-macam ya. Iya, nanti Pendil akan menemukannya di chapter berikutnya dari chapter lain. Amin. Tagging. Episode ke-12 Pendil melamar. Harus ada live streamingnya dong, Jack. Iya. Ada, Bang. Lu buka Instagram kita dong, udah ada yang live-nya itu kan. Sudah. Ini aja nih bisa kita live di YouTube nih. Gue lihat tadi linknya ada ya. Segini siapa yang nonton YouTube kalau bukan orang yang ngeri sedap. Kuntilanak. Nah, makanya.
Royal Wedding. Royal Wedding. Jangan, kalau di YouTube ntar ada nama-nama yang nggak bisa disensor kan.